Cuaca ekstrim yang terjadi pada peralihan musim kemarau ke musim hujan menerjang jembatan Suramadu, Jawa Timur. Hujan badai mengakibatkan sejumlah pengendara roda 2 dan 4 harus terhenti sementara demi keselamatan. Sejumlah pengendara terpaksa harus menepi dan menghentikan laju kendaraan sejenak saat melintas di atas jembatan Suramadu. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jawa Timur membuat jarak pandang di wilayah jembatan Suramadu jadi terbatas. Menurut BPBD Bangkalan, dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia tengah mengalami masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi tidak stabil. Saat panas secara tiba-tiba bisa berubah menjadi hujan disertai angin kencang. Minggu ini memang Indonesia lagi mengalami perubahan musim dari musim kemarau menjadi musim hujan. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu waspada karena cuaca seringkali berubah pada saat siang panas, terkadang sore jadi hujan. Seperti yang terjadi kemarin di Suramadu, terjadi hujan lebat, bisa dibilang itu cuaca ekstrim pada pengendara motor. Diharap hati-hati apabila terjadi cuaca berubah secara mendadak, sebaiknya berhenti, tidak melanjutkan perjalanan melewati jembatan Suramadu untuk menyelamatkan diri sendiri. Diterjang banjir lahar hujan Semeru, akses penghubung satu dusun di Lumajang, Jawa Timur kembali terputus. Dampaknya mobilitas warga jadi terganggu. Warga Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, terpaksa harus menunggu banjir lahar Semeru surut untuk bisa menyeberangi sungai. Warga tidak berani menyeberang karena arus yang cukup deras. Setelah agak surut, warga mulai mencoba memberanikan diri untuk menyeberang. Berjalan perlahan dan harus ekstra hati-hati, warga saling membantu untuk bisa melewati banjir lahar Semeru. Berarti ini tidak bisa melintas? Nggak bisa, Pak. Kalau udah banjir nggak bisa melintas, wis. Ya terpaksa harus diam dulu di sini. Kemarin sempat kena itu, Bu, ya? Dalam? Kemarin sempat kena, ya? Kemarin masih bisa, soalnya udah dibenerin itu apa tuh yang jebol itu, yang beko. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Pihak pengelola Balai Besar Wilayah Sungai Berantas mengaku sudah membuatkan tanggul darurat di bagian hulu. Namun karena terjangan banjir lahar yang cukup deras, membuat jalan pelintas satu dusun kembali tertutup banjir lahar hujan. Alur di hulunya tanggul pelintas ini sama tanggul itu ternyata masih jebol. Karena debit air ini membawa material yang begitu besar kemarin. Jadi dari sisi kanan itu semuanya terdorong ke sini. Nah, tapi kemarin sudah waktu banjir awal pelintas ini masih air melintas di atas jembatan. Kita sudah evakuasi, ternyata air sudah mampu lewat di bawah. Rencananya, petugas Balai Besar akan kembali membuatkan alur sungai dan tanggul darurat di hulu. Sebab lokasi ini adalah jalur penghubung desa dan merupakan akses penting untuk mobilitas warga. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung kemarin, sementara tanah bergerak di Wonosobo merusak sejumlah rumah. Video amatir warga merekam peristiwa puting beliung di kawasan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Terlihat kencangnya angin merusak kios-kios yang berada di pasar Ujung Berung. Selain itu, papan reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Angin juga menyebabkan sebuah pohon setinggi 20 meter ikut tumbang. Tak ada korban jiwa atas kejadian puting beliung ini. Namun, sejumlah pedagang mengalami kerugian. Angin puting beliung di wilayah Kecamatan Ujung Berung, mana satu pohon mahoni ya tumbang di depan kantor Kecamatan Ujung Berung, sekitar alun-alun. Selanjutnya ada reklame di depan ASO di Kelurahan Pasir Jati, dan ada kurang lebih 6 rumah yang terdampak oleh angin puting beliung. Sudah pada rusak, namun untuk korban jiwa tidak ada.
Bencana tanah bergerak melanda wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, puluhan rumah mengalami kerusakan. Sejumlah bangunan tampak miring dengan tembok serta lantai retak. Tanah bergerak terjadi di 2 dusun, yakni Dusun Kradengan dan Dusun Purwo, Desa Pucung Krep, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo. Selain mengalami kerusakan pada bagian dinding, salah satu rumah diantaranya bahkan mengalami dinding terangkat dan lepas dari pondasi rumah. Untuk kondisi rumah di warga kami setiap tahun itu mengalami pergerakan diakibatkan ketika curah hujan cukup tinggi. Nah, pergerakan itu tidak terasa, jadi secara perlahan-perlahan, jadi masyarakat itu kadang menyepelekan dengan hal-hal seperti itu. Kalau pergerakan tanah sekitar tahun 2000-an itu sudah mulai pergerakan, cuma berjalannya itu secara perlahan. Terus yang paling parah? Paling parah itu di 2 dusun. Meski dengan kondisi tersebut, warga masih menempati rumah masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV.